hadirin, saya ingin menceritakan satu kejadian. Dan alhamdulillah tahun 2006 saya dengan sekelompok ulama ahli sunnah wal jamaah wilayah Jawa Tengah keliling daerah di negara Yaman, di daerah namanya Son'a. Di sana ada kejadian, Bu. Ada seorang gadis umurnya 20 tahun malam meninggal. Pagi hari dimandikan, dibungkus kain kafan, ditaruh di apa di sini namanya tempatnya mayit, katil, peranda, ya. Setelah ditaruh di peranda, diangkat, dibawa ke masjid, sholat jenazah. Persis jam 10 pagi, jenazah ini dimasukkan lubang kubur. Ketika jenazah akan diturunkan ke lubang kubur, kakak laki-lakinya turun. Ini anak laki-laki ini belum pernah masuk lubang kubur, jadi gemeter. Apalagi ketika jenazah adiknya diturunkan, diterima, grogiin. Meletakkan jenazah adiknya di lubang, dompetnya jatuh, tidak merasakan. Ngerti dompet ya? Biasanya dompet isinya apa, Bu? Uang. Dompetnya jatuh, tidak merasakan. Jam 10 pagi terjadi. Diuruk, selesai pulang. Al-Asar ibunya manggil. Anakku, sini. Ibu minta uang untuk persiapan nanti malam pembacaan tahlil. Ketika mau ambil uang, dompetnya tidak ada. Pikir punya pikir, yakin dompetnya terkubur bersama adiknya. Tanya kepada seorang ulama. Ulama itu memberi fatwa, menurut syariat wajib dibongkar lagi. Sebab itu harta. Ketika dibongkar jam 4 sore. Coba jam 10 sampai jam 4 berapa jam? 6 jam. Dibongkar. Ketika dibuka, Allah menyembur asap hitam, baunya busuk. Itu kafan baru 6 jam sudah hitam, kemerah-merahan. Dompetnya sudah kebekas parok. Ambilnya sambil nangis, kepanasan. Ditutup kembali. Sampai di rumah, tanya sama ibunya, Bu, itu adikku perbuatannya apa, Bu? Kata ibunya, enggak usah tanya, sudah mati-mati sudah. Enggak, ibu kan tadi minta uang. Dompetku terkubur, kata Pak Kiai harus diketuk. Baru 6 jam, Bu. Sudah tidak kelihatan putihnya itu kain. Keseng. Merah. Nih, dompetku kebakar separuh, Bu. Ibunya tidak menangis. Malah mengatakan, pantes kalau adikmu seperti itu. Kenapa, Bu? Adikmu paling berat kalau disuruh sholat. Cari alasan ke sini, alasan ke sini, alasan ke sini. Baru 6 jam sudah begitu. Saya pernah cerita seperti ini di Bulakamba. Bulakamba sini sebelah utara. Ketika makan-makan, ada ustadz yang ngomong, Syekh, di sini terjadi. Ada seorang laki-laki yang mati, kemudian 30 tahun kemudian istrinya mati, wasiat kepada anak-anaknya. Kalau aku mati, kubur di tepinya bapak. Mati ini ibu. Mau dikubur di tepinya bapaknya, sudah mepet. Tapi karena wasiat, terus terbongkar bapaknya yang 30 tahun. Ini kain kafan seperti baru dikubur itu. Wanginya masih harum. Dipegang badannya masih empuk. Saya ngomong, pasti orang itu orang yang tidak ketinggalan sholat 5 waktu. Semuanya mengatakan, kami semua menyaksikan orang itu rajin sholat jamaah 5 waktu. Ini para hadirin. Sebab Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kalau kita cari rizki, wajib hukumnya untuk apa? Untuk bisa melancarkan ibadah. Loh, ibadah yang paling istimewa adalah sholat. As-sholatu ra'su kulli ibadah. Sholat itu puncak dari segala ibadah. Kalau orang sholatnya beres, semua ibadah akan beres. Tapi kalau sholatnya sudah ngawur, semuanya akan berantakan.
Naudzubillah min dzalik. Ini ngomong sholat luar biasa. Dan kalau di sini dikatakan pencerahan Thariqah At-Tijanì, syarat yang paling utama orang masuk Thariqah Tijani untuk selalu menjaga sholat 5 waktu. Kembali kepada informasi Nabi tadi, ya Pak ya. Sekarang zaman rusak, bingung kita. Makanya solusinya kita hadir pengajian. Nanti ada solusi, di antaranya tadi sholat 5 waktu. Apalagi usahakan sholatnya awal waktu dan sholatnya jamaah. Sholatnya awal waktu. Ibu-ibu kalau di rumah ya Bu ya, jangan ngomong tanggung Bu. Dengar adzan nanti dulu sholatnya tanggung. Kalau dengar adzan ibu-ibu, wah cepet, alhamdulillah sudah adzan. Kalau orang Jatibarang ngomong engkau tuli nanti dulu. Ketika kita susah, ada problem, kita mohon sama Allah, ya Allah, kami lagi susah ya Allah, kita lagi ada problem ya Allah, kita lagi ada yang perlu dipikirkan ya Allah. Yang bisa menyingkirkan problemku ini engkau ya Allah. Cepat ya Allah, singkirkan problemku. Allah gampang ngomong, nanti dulu ganti ya. Waktu dengar adzan nanti dulu. Iya, ada problem mintanya cepat-cepat. Tapi kalau kita rajin dengar adzan, langsung sholat, kita ada satu problem, belum mohon kepada Allah. Allah sudah maha tahu. Tadi malam saya bicarakan di masjid Izzul Islam, ya, hadis Tirmidzi, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fissiddah. Kenallah Allah ketika kita senang, ketika kita sehat, ketika kita bahagia. Satu saat kita ada problem, belum minta, Allah sudah mengenal kita. Robah hidup kita ya Pak ya Bu. Ayo, robah hidup kita. Ada berapa tadi? Yang pertama, jaga sholat 5. Yang kedua, kasratus sholah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hidup di zaman akhir yang sudah tumpukan kerusakan, tapi sholatnya tidak ketinggalan. Setelah sholat memperbanyak sholawat, jangan khawatir, selamat dunia akhirat. Baca surat Al-Ahzab ayat 56. Surat Al-Ahzab ayat 56. Dulu kan saya nulis buku, mungkin sudah pernah dibagi di sini. Buku kecil, perbanyak sholawat, raih syafaat, selamat dunia. Belum punya? Nanti kalau giliran lagi insya Allah, ya. Sebagian sudah. Baca itu kitab, luar biasa. Sholawat itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Surat Al-Ahzab 56. Maaf supaya kita tahu, Nabi Muhammad butuh sholawat kita, apa kita butuh sholawat kepada Nabi Muhammad? Kita yang butuh sholawat. Manusia tidak sholawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak rugi. Sudah disolawati oleh Allah, sudah disolawati oleh malaikat. Tapi kita yang butuh sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Coba bapak-bapak, ibu-ibu amati. Allah perintahnya bukan ya ayyuhan nas, hai manusia, ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang Islam. Tidak, tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tidak semua manusia bersolawat. Orang Islam belum tentu solawat. Tapi kalau sudah iman,
pasti cinta sholawat. Dan kalau kita cinta sholawat, kita bergembira, alhamdulillah, berarti kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah. Sekarang di internet mulai ada berita, Bu. Umat Islam tidak perlu banyak sholawat. Yang penting doa untuk dirinya. Secara akliyah bisa diterima ya, Bu? Iya ya. Nabi kan sudah disolawati oleh Allah. Nabi kan sudah disolawati oleh malaikat. Lebih baik waktunya kita untuk doa untuk kita. Itu keliru. Justru doa kita akan diterima oleh Allah apabila doa kita diawali sholawat, diakhiri dengan sholawat. Bahkan ada satu keterangan. Kita punya kebutuhan banyak kepada Allah. Tanpa kita memohon kepada Allah. Kalau kita terus bersolawat, Allah Maha tahu. Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah akan melancarkan usaha-usaha kita. Perbanyak solawat. Solawat itu macam-macam ya Pak ya. Ada solawat ar-rahmah, paling pendek. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada solawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita baca kalau at-tahiyat akhir. Ya. Ada solawat munjia, ada solawat naria. Solawat yang istimewa, namanya solawat apa? Fatih. Solawat Fatih. Para hadirin, ini kita harus syukur pada Allah. Hidup di zaman akhir, Allah memberi solawat Fatih. Ada orang yang ngomong, kalau solawat Fatih istimewa, kenapa solawat Fatih tidak Allah berikan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad hidup? Jawabannya, waktu Rasulullah masih hidup, zaman sahabat, zaman tabi'in, manusia masih baik-baik. Kerusakan masih sedikit. Tapi zaman sekarang sudah penuh dengan kerusakan. Di zaman sekarang Allah munculkan sholawat Fatih. Kalau sekarang kita amati, siapa pengarang sholawat Fatih? Tidak akan ketemu. Sebab sholawat Fatih langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat seorang wali min auliyaillah namanya Syekh Muhammad Al-Bakri, keturunan sahabat Abu Bakar Siddiq, kemudian disebarluaskan oleh guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati jangan keliru, Pak. Saya tidak mengatakan bahwa sholawat Fatih sholawat paling istimewa. Tidak. Sholawat semuanya bagus. Tapi ada sholawat yang istimewa, yaitu sholawat Fatih. Iya. Sebab saya menerangkan begini, ada kiai di Brebes yang ngomong, siapa sih yang ngomong sholawat Fatih paling hebat, paling istimewa? Saya tidak pernah ngomong gitu. Semua sholawat bagus, tapi sholawat Fatih istimewa. Istimewa, berarti. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu, penggemar sholawat Fatih, orang yang sudah biasa membaca sholawat Fatih di dunia ini sekarang berapa? Pengikut Thariqah Tijani sudah 600 juta. 600 juta. Kita walaupun belum ikut Thariqah Tijani, yang penting kita perbanyak sholawat Fatih. Kita bergabung dengan 600 juta orang-orang penggemar pembaca sholawat Fatih. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, baik yang sudah ikut Thariqah atau yang belum ikut Thariqah, tidak ada masalah. Yang belum Thariqah itu namanya muhibbin, pecinta. Yang bahaya itu yang ingkar. Yang bahaya yang apa? Ingkar. Masih mendingan yang cuek. Yang Thariqah, aku tak belum mau Thariqah. Ini masih mendingan. Tapi yang ingkar kepada Thariqah, ini berbahaya. Sebab pembawa Thariqah adalah para wali. Allah menjelaskan, orang yang ingkar kepada waliku berarti mengajak perang dengan aku. Kira-kira ngajak perang sama Allah menang apa enggak? Belum apa-apa sudah KO. Ya, hati-hati. Kita mau Thariqah, ahlan wa sahlan, monggo. Tidak, yang penting cinta. Loh,
Sholawat Fatih untuk siapa? Bukan untuk Thariqah Tijani, untuk seluruh umat Islam. Syekh Ahmad Tijani mengatakan, "Allimun nasa sholatal Fatih liyamutu alal imani wal Islam." Ajarkan manusia untuk selalu membaca sholawat Fatih. Orang yang membaca sholawat Fatih diharapkan matinya husnul Fatih. Perbanyak sholawat Fatih. Guru saya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mengajarkan supaya kita rutinkan istiqomah sholawat Fatih setiap habis sholat 11 kali. Setiap habis sholat berapa? Orang yang habis sholat baca sholawat 11 kali, amati saja. Dalam jangka yang cukup relatif singkat, hidupnya akan berubah. Menjadi hidup yang lebih baik dalam segala aspek kehidupannya. Ini luar biasa sholawat Fatih. Ayo kita bareng baca sama-sama yang semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kita istiqomahkan setiap habis sholat berapa? Kalau kita sholatnya jamaah, zikir dulu bersama imamnya, berdoa bersama imam, baru selesai semua sama imam, kita baca sholawat Fatih 11 kali. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kalau ngomong sholawat ya panjang. Kita kembali lagi, ya, menjadi orang istimewa di zaman akhir yang penuh kerusakan. Melakukan 4 hal. Yang pertama tadi, jaga sholat 5. Yang kedua, kathratus sholah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, huduru majlisi ilmin. Rajin menghadiri majlis taklim. Rajin menghadiri majlis pengajian. Orang yang rajin menghadiri majelis taklim, orang yang rajin menghadiri majelis pengajian, dijamin hidupnya akan selamat dunia. Kenapa kok dijamin selamat dunia akhirat? Sebab kita ibadah kita bisa benar karena nggak ngaji. Betul apa enggak? Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu pengen masuk surga? Pengen? Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau ngaji, keluar dari rumah, ada tetangga tanya, mau kemana? Iya, jangan ngomong mau ngaji, mau ke surga. Mau kemana? Kira-kira kalau kita mau ngaji, tangganya tanya, mau kemana? Mau ke surga. Kira-kira tetangganya tanya enggak? Di mana surganya? Di masjid, majelis tak? Ini saya ngomong gini Pak, berdasarkan dari Rasulullah. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqon ilal jannah. Orang yang keluar dari rumahnya, berjalan di satu jalan, jalannya menuju majelis taklim, akan dimudahkan jalan menuju pintu surga. Maaf, Rasulullah tidak mengatakan kalau puasa masuk surga, kalau haji masuk surga. Udah, tapi semuanya harus didasari dengan Orang puasa, tapi tidak ada ilmunya, tidak diterima puasanya. Haji bisa bayar ongkosnya, tapi tidak mau ngaji, tidak mungkin menjadi haji yang mabrur. Begitu juga sholat. Di zaman Rasulullah ada kok Pak, orang yang sholatnya ditolak oleh Rasulullah. Rasulullah sholat jamaah. Ya, ini hadisnya Bukhari Muslim, Pak. Rasulullah sholat jamaah di masjid zuhur. Selesai sholat, Rasulullah lihat ada orang datang. Rencananya dia mau sholat jamaah, tapi ketinggalan. Sholat di masjid sendirian. Rasulullah lihat. Rokaat pertama, rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat.
4 rakaat zuhur. Ketika selesai berjabatan tangan dengan Rasulullah. Rasulullah dengan megang tangannya mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi Pak sholatmu belum beres. Di zaman Rasulullah Bu, sampai 3 kali. Ketika 4 kalinya, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku bisa sholatnya seperti ini. Yang udah beres apanya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku lihat kamu tadi sholatnya kalau sujud nutul tok. Tul, Allahu Akbar. Tul, Allahu Akbar. Tidak ada tumak. Ini ngomong tumak nina aja, kalau ndak ngaji ngerti tumak nina apa ndak? Di Indomaret ndak ada tumak nina. Di pasar ndak ada tumak. Apa itu tumak nina? As-sukunu ba'dal harokah. Tenang setelah bergerak. Allahu Akbar. Yang tenang. Subhana rabbiyal a'la. Ini perlu latihan ya Pak ya Bu. Saya amati kok kebanyakan orang sholatnya begini. Amati. Sekarang harus kita belajar tumak. Subhana rabbiyal a'la. Sampai saya sering memberi contoh. Ada orang sholat subhana rabbiyal a'la sama sujud tapi hanya nutul, tidak sah, tidak ada. Ada yang tumak nina, tenang, anteng tapi menang tidak baca. Sah. Sujud itu rukunya adalah tumak, membacanya hukumnya sun. Tapi jangan kemudian nanti subuh praktek ya Pak. Yang penting saya sujudnya tenang, tidak usah baca. Sebab membaca hukumnya sunnah itu nilai pahala. Nilai pahala. Membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi berapa kali sih? 5 boleh enggak? Boleh. 7 boleh. 9 boleh. Batasnya kalau madhab Imam Syafi'i 11. Tapi kalau jadi imam ya 3 aja Pak. Jadi imam jangan 11. Kalau sholat sunnah kita sujudnya yang lama. 11 kali enggak apa-apa. Nanti jarumnya jenengan gini terus. Naik pahalanya. Ya Pak ya? Saya lihat kok di daerah-daerah Afrika, di Maroko, Aljazair, Mesir, itu orang kalau sholat Pak, sujudnya lama. Jadi imam, tapi makmumnya sudah ngerti. Kalau di sini sujud lama-lama, wah jadi masalah. Apalagi taraweh ya Pak ya. Taraweh yang laris yang paling ngebut. Taraweh yang laris yang paling ngebut. Iya. Waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu Akbar. Menurut saya lebih baik enggak usah sholat taraweh wis. Kira-kira kalau model gitu gimana ya? Habis sholat keluar keringat kayak olahraga. Itu ngerti arti taraweh. Apa sih taraweh? Sholat santai. Taraweh sholat santai. Bukan sholat patas. Eksekutif. Ya Pak ya? Atur sekarang. Sayang. Jangan sampai nanti kita di hari kiamat. Kemudian malaikat mengatakan, Bapak, Ibu, sholatnya tidak diterima. Kenapa sih? Sholat gerak cepat. Ya, patas. Itu tidak benar Pak. Bukan itu ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo beresi sholat kita. Makanya huduru majlisi ilmi. Hadir majlis ilmu. Guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani dalam kitab Jawahirul Ma'ani mengatakan, Lau kana dzunub la sarul abdu minal kubur ilal kusur. Aslinya Pak Bu, aslinya orang Islam, orang iman, aslinya itu kalau mati langsung masuk surga, aslinya. Tapi kenapa kalau mati kok enggak masuk surga langsung? Ditanya dulu sama malaikat. Ada yang digebuki dulu, ada yang dimasukkan neraka. Kok enggak langsung? Syekh Ahmad Tijani mengatakan karena ada godaan setan. Godaan setan. Loh, benteng yang paling kuat melindungi kita dari godaan setan adalah hadir majelis taklim. Hadir majelis taklim. Orang yang langganan
hadir majelis taklim. Malah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupnya di dunia akan dilindungi oleh Allah dari godaan setan, matinya akan dituntun oleh malaikat ngucap la ilaha illallah. Ini ada kaitannya Pak Bu dengan Thariqah Tijaniyah. Thariqah Tijaniyah namanya thariqah ilmiah, thariqah yang didasari ilmu. Makanya ulama-ulama Tijani, wah namanya aja ulama. Ya, thariqah yang paling banyak ulamanya itu thariqah Tijani. Ulama-ulama luar biasa. Bapak-bapak sering mendengar ya, ulama-ulama Tijani yang pada datang ke tempat kita di Jatibarang, luar biasa. Selalu mengajak kita menambah ilmu. Lah, menambah ilmu itu adalah salah satu langkah menjadi manusia istimewa di zaman yang rusak. Bapak-bapak, ibu-ibu tadi apa ya? Pertama, muhafadzah ala sholawatil khamsi. Jaga sholat 5. Yang kedua, kathratus sholah ala nabi. Perbanyak sholawat kepada nabi. Yang ketiga, huduru majlisi ilmin. Selalu menghadiri majelis ilmu. Yang keempat, hifdzul lisan. Yang keempat, hifdzul lisan. Jaga lisan. Allah. Zaman sekarang yang namanya lisan diobral, Pak. Ya. Ada makalah mengatakan, Subhanalladzi ja'ala syai'an wahidan. Maha suci Allah yang menjadikan sesuatu yang satu. Lisan kan satu. Tapi dari lisan bisa memasukkan orang ke dalam surga, dari lisan bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Na'udzubillah. Tapi orang yang hifdzul lisan, jaga lisan, banyak diemnya, itu orang yang selamat. Baca kitab kecil hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dalam hadis sahih, Rasulullah mengatakan, Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, terus falyakul khairon au liyasmut. Orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, maka bicaralah yang bagus. Kalau tidak bisa bicara yang bagus, lebih baik diam. Ada orang yang tanya, kalau tidak bisa diam, lebih baik minta mati cepat. Kenapa sih minta mati cepat? Lah daripada ngomong yang tidak bagus, numpuk-numpuk dosa. Ya, jaga lisan, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan sampai rajin ngomongkan orang. Wah, itu wereng itu. Ngerti wereng apa enggak? Wereng coklat lagi. Petani kalau sudah dengar ada wereng coklat, gemeter, Pak. Hancur semua padinya. Ibadah kita akan hancur apabila kita rajin ngomongkan orang lain. Sekarang rajin-rajin ngomongkan dirinya sendiri. Orang yang mau mengajak bicara dengan dirinya sendiri itu orang yang selamat. Bu, ngajak bicara sama dirinya sendiri bisa? Bisa. Nanti bentar lagi insya Allah kita pulang, mau tidur sudah begini, bantal kepala sudah dibantal, ngomong di dalam hatinya, tanya, kamu sekarang umurnya sudah berapa sih? Sudah pernah tanya gitu enggak sama dirinya? Nanti kalau jawab, saya sekarang sudah 50. Itu 50 kira-kira dosanya sama pahalanya dihitung banyak mana? Allah. Ini orang yang selamat, yang suka ngomong dirinya sendiri. Bu, malah dulu tokoh-tokoh tasawuf, Pak, itu di rumahnya sendiri bikin lubang kubur. Bikin lubang, ya ibu-ibu ndak usah ikut-ikut gini, Bu, nanti jadi rame. Dulu begitu, Pak. Kalau terbawa setan, terbawa maksiat, lihat lubang kubur, kamu akan masuk sini nih. Kamu akan sendirian di sini. Kamu ndak ada temannya di sini.
Yang nemeni kamu adalah amalmu sendiri. Amalnya baik, jadi teman yang baik. Amalnya tidak baik, teman yang tidak baik. Baca surat Yasin. Di dalam surat Yasin Allah cerita, ada orang di alam kubur sudah ratusan tahun. Ketika datang kiamat mengatakan, baru sebentar sudah kiamat ya. Padahal sudah ratusan tahun. Kenapa? Kok betah di alam kubur? Sebab ditemani oleh sholatnya, ditemani oleh sholawatnya, ditemani oleh pahala menghadiri majelis taklim, ditemani oleh lisannya sendiri yang dijaga ketika hidup di alam dunia. Maaf Pak, lisan bisa diungkapkan sekarang lewat jari. Pegang HP, beri komentar. Ada orang ngomong gini, komentari. Ngomong gini, komentari. Apalagi komentarnya nyebut nama-nama binatang. Nyebut nama-nama, wah itu dasar dajjal itu. Ini jangan dianggap ini, tangan ini, jari-jari ini, memencet tombol-tombol di internet. Muncul satu komentar yang jelek, dibaca oleh jutaan manusia, menjadi saksi nanti di hari kiamat. Hati-hati. Jangan ikut-ikut komentaran. Ya. Dan jangan ikut-ikut baca yang tidak baik.